beberapa nyawa dihapus agar ribuan tetap tenang. Kuro berusia 20 tahun saat darah pertamanya menyentuh tanah atas namanya sendiri. Tidak ada sorak, tidak ada rasa bangga. Hanya detak jantung yang kembali normal lebih cepat dari yang ia kira. Targetnya bukan jenderal, bukan penguasa. Hanya seorang pria tua yang disebut pemberontak. Pemimpin kelompok kecil yang menolak pajak dan titah istana. Malam itu, Kuro menyusup tanpa suara. Satu tarikan napas, satu tebasan, dan sebuah kehidupan selesai. Di perjalanan pulang, hujan turun. Kuro membersihkan pedangnya di sungai dangkal, seperti yang diajarkan. Namun di balik jubah target, ia menemukan sesuatu yang tak tercantum dalam gulungan misi. Sebuah jimat keluarga tua, usang, dengan simbol klan kecil. Simbol yang dulu pernah berdiri menentang keputusan Matsudaira Kagenobu. Kuro terdiam lama. Ia membunuh seseorang yang berdiri di posisi yang sama seperti ayahnya dulu. Di usia 22 tahun, Kuro mulai menerima misi tanpa bertanya. Bukan karena patuh, tapi karena bertanya tidak mengubah hasil. Setiap target selalu memiliki label. Pengganggu stabilitas, benih kekacauan, ancaman jangka panjang. Tidak pernah disebutkan anak-anak yang ditinggalkan. Tidak pernah dicatat istri yang harus hidup tanpa nama. Dan Kuro mulai mengerti, itulah cara sistem bertahan, dengan menyederhanakan kematian. Di usia 24 tahun, namanya mulai beredar di kalangan bayangan. Bukan sebagai haru, bukan sebagai manusia. Sebagai alat yang efektif, ia bergerak cepat, tanpa jejak, tanpa emosi yang terlihat. Namun setiap kali misi selesai, wajah ayahnya muncul lebih jelas di benaknya. Saat menginjak 25 tahun, Kuro menerima satu laporan yang membuat tangannya berhenti sejenak. Targetnya pernah menjadi penentang kebijakan penggusuran wilayah barat. Kebijakan yang sama yang memicu pembantaian keluarganya bertahun-tahun lalu. Tidak ada kebetulan, hanya pola. Kuro menyelesaikan misi itu seperti biasa, profesional bersih. Namun malam itu, ia duduk sendirian lebih lama dari seharusnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apakah targetnya bersalah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang membalas dendam atau sedang menjadi Matsudaira Kagenobu berikutnya. Dan di kejauhan, istana tetap berdiri tenang, dijaga oleh ketertiban yang dibayar dengan darah.